tentang strategi gereja dalam mengkomunikasikan Injil kepada generasi milenial oleh Maria Widiati, Magister of Theology. Pada wisuda program S1 Teologi ke-21 Sekolah Tinggi Teologi Stafin Majalengka, Jumat 19 Juli 2019. Yang terhormat Ketua STT Stafin Majalengka, Dr. Peter Anggiat Kapitupulu, Magister of Theology, para wakil Ketua STT Stafin Majalengka, para dosen STT Stafin Majalengka, segenap sivitas akademika, para wisudawan dan wisudawati, salah satu mitra kami dari Filipina, Profesor Dr. Paul Kim dan istri, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah dan perkenanannya kita dapat hadir di sini dalam acara wisuda program S1 Teologi Sekolah Tinggi Teologi Stafin Majalengka. Acara wisuda merupakan suatu acara puncak dari mahasiswa yang telah menempuh studinya, dan dengan bekal akademis yang ada diharapkan mampu berkiprah dan berdampak di tengah-tengah masyarakat secara umum dan secara khusus dalam pelayanan masyarakat di gereja. Acara wisuda tidak hanya bernuansa simbolik akademis, tetapi juga merupakan momentum bagi yang diwisuda untuk menggarisbawahi kembali ilmu yang telah didapatnya di bangku kuliah, untuk dipertemukan dengan wawasan luas yang tiada terbatas di tengah-tengah kompleksitas permasalahan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, wisudawan dan wisudawati diharapkan mampu menganalisa kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan tantangan yang ada di sekitar, siap menghadapi dan siap terlibat di dalam area pelayanan gereja dan dunia nyata yang kompetitif. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan orasi yang membahas tentang strategi gereja dalam mengkomunikasikan Injil kepada generasi milenial. Gereja adalah instrumen Tuhan dalam menyatakan kerajaannya di bumi. Mendefinisikan gereja bukanlah hal yang mudah, sebab gereja memiliki ragam aspek di dalamnya. Kita dapat mendefinisikan gereja misalnya saja sebagai kumpulan umat Allah, atau sebagai tubuh Kristus, atau sebagai bait Roh Kudus. Setiap gambaran atau metafora yang Alkitab gunakan untuk menyebut gereja menekankan aspek tertentu dari gereja, baik itu sifat, baik itu natur maupun perannya di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, boleh buka Alkitab ya. Saya akan membantu membacakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara tergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam upaya menjangkau dunia ini, gereja tentu menyadari bahwa dunia di mana tempat mereka hidup terus berubah. Di abad pertama Masehi, gereja hidup dan berhadapan dengan masyarakat Yunani Romawi, dengan pola hidup yang berbeda dari masyarakat pada abad pertengahan maupun masyarakat pada abad postmodern. Masyarakat postmodern pun memiliki perbedaan. Dalam era postmodern, kita mengenal generasi milenial atau disebut juga generasi Y dan Z, yang berbeda karakter dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu disebut dengan generasi X. Generasi X ini adalah mereka yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Apakah ada di antara hadirin yang lahir antara tahun 1965 sampai 1980? Saya masuk generasi X karena saya lahir tahun 1977. Nah, sebelum generasi X itu ada generasi yang namanya baby boomer. Generasi baby boomer ini adalah lahir sekitar tahun 1946 sampai dengan 1964. Di antara hadirin, adakah yang masuk generasi baby boomer? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Bapak Ibu bersyukur Tuhan masih memberikan anugerah kita ada di generasi milenial, atau istilah sering akrab disebut zaman now. Hadirin sekalian yang berbahagia, generasi milenial menjadi topik yang cukup hangat dan sering dibicarakan di masyarakat, mulai dari segi teknologi, gaya atau pandangan hidup, moral, budaya, dan lain-lain. William Strauss dan L. Howe merupakan pencetus istilah generasi milenial. Hal ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Millennials Rising the Next Generation. Generasi milenial atau dikenal generasi Y atau Gen Y atau generasi langas adalah kelompok demografi setelah generasi X. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan abad awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini, dan pertengahan tahun 1990-an dan hingga awal tahun 2000-an sebagai akhir kelahiran. Kaum milenial terakhir di mana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan secara publik. Di antara para hadirin, adakah yang lahir di era 1080-an sampai 2000-an? Boleh angkat tangan. Hampir semua mahasiswa ya, dan wisudawan ada di generasi milenial. Ada beberapa ciri negatif yang ada dalam generasi milenial ini. Ini perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, generasi milenial ini adalah generasi yang kecanduan internet dan cenderung cuek dengan sosial. Karena waktu generasi ini lahir, teknologi komunikasi sedang gencarnya berkembang, sehingga membuat generasi ini kecanduan internet dan lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya dibanding dengan orang. Yang kedua, generasi ini egois dan konsumtif, cuek, yang penting gaya, yang penting narsis, yang penting populer, yang penting eksis di media sosial, yang penting banyak followernya, mengajar hidup tipe BPJS. Apa itu BPJS, Bapak Ibu?
Ada yang tahu BPJS? Ada yang tahu? Hah? Oke, rupanya belum ada yang tahu ya. Termasuk generasi milenial juga nggak ada yang tahu ya istilah BPJS ya. BPJS itu artinya budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itu BPJS. Yang ketiga, generasi milenial ini pemalas, suka galau, suka semaunya sendiri, manja, dan delusional atau suka menghayal. Yang keempat, cenderung meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama, lebih mengejar nilai kebebasan, hedonisme, dan party atau pesta. Dan yang kelima, generasi ini juga cenderung idealis, terlampau optimis, dan tidak realistis. Saat terbentur masalah, biasanya cenderung berpikir pendek dan mencari jalan pintas. Generasi ini memang banyak sekali diidentikan dengan sifat atau pernyataan yang negatif. Namun, di balik sisi negatifnya, kita perlu ketahui bahwa generasi milenial ini memiliki banyak hal yang positif juga. Antara lain, satu, budaya yang paling mencolok generasi milenial yaitu penggunaan teknologi dan budaya pop atau musik. Ya. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang kritis, termasuk di dalamnya kritis mengenai keluarga, kritis mengenai gereja, kritis mengenai politik. Generasi ini sangat menuntut keteladanan dalam urusan pekerjaan. Generasi milenial lebih memilih pekerjaan yang bermakna daripada sekedar bayaran yang tinggi. Yang ketiga, berpikiran terbuka, mudah beradaptasi, dan menerima perubahan. Jika kita mendekati generasi ini dengan tepat, akan banyak kreativitas akan muncul dan bersahabat. Hadirin sekalian yang berbahagia, perubahan dan perbedaan pola hidup masyarakat dari zaman ke zaman atau dari generasi ke generasi menantang gereja untuk memikirkan ulang pendekatan yang dilakukannya untuk menjangkau dunia. Dalam merespon hadirnya generasi milenial, gereja perlu bersikap terbuka. Gereja perlu memiliki strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan Injil kepada generasi milenial. Generasi milenial sangat suka membuka media YouTube, betul tidak? Ya, yang generasi X dan baby boomer pun suka membuka YouTube ya. YouTube karena memungkinkan penggunanya untuk mengakses video maupun membaginya pada orang lain. Hal inilah yang membuatnya begitu populer. Sebab YouTube bisa melayani pengguna dengan berbagai kepentingan dan keperluan yang berbeda. Setiap pengunjung YouTube dapat bebas menonton video-video yang diinginkan, termasuk juga mengambil video tersebut dengan cara mendownloadnya. Ada yang mengaksesnya untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan, bisnis, hiburan, hobi, gaya hidup, dan lain-lain. Ada pula yang bahkan menjadikannya sebagai salah satu pendukung inti dari profesi yang dijalaninya. Alois Pindu Handana dalam bukunya yang berjudul Anak Muda dan Medsos mengatakan bahwa di Indonesia, generasi milenial yang suka mengunjungi YouTube sebanyak 14,5 juta pada tahun 2016. Sekarang kita ada di tahun 2019, tentu pengunjungnya lebih dari 14,5 juta. Oleh karena itu, gereja dapat memanfaatkan media YouTube sebagai sarana untuk membagikan video khotbah, film rohani Kristen, dan upaya memberitakan Injil kepada generasi milenial. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari orasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita hidup di era postmodern. Kita harus menyadari bahwa saat ini
kita hidup di era perkembangan teknologi yang begitu luar biasa canggih. Gereja dan orang percaya memiliki tugas utama, yaitu mengkomunikasikan Injil kepada dunia, termasuk kepada generasi milenial. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa dapat kita manfaatkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan Injil kepada seluruh dunia. Gereja dapat mengkomunikasikan Injil kepada dunia melalui komunikasi tradisional, baik komunikasi personal maupun kelompok, seperti yang sudah dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Ia masih hidup di dunia ini. Dan di era postmodern ini, gereja dan orang percaya dapat mengkomunikasikan Injil kepada dunia, termasuk kepada generasi milenial, melalui komunikasi digital. Tadi saya sudah bahas melalui satunya aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Mari kita terus bersemangat untuk mengkomunikasikan Injil kepada dunia ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian orasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap agar lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka menjadi manusia-manusia unggul yang mampu berkiprah dan berdampak bagi pelayanan di gereja, masyarakat, dan bangsa, serta bagi dunia ini. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini. Kiranya kalian mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat di perguruan tinggi ini ke tengah-tengah gereja dan masyarakat, dan menjadi bagian dari manusia-manusia terdidik yang senantiasa kontributif bagi percepatan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, khususnya dalam bidang kerohanian atau pelayanan kepada masyarakat gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kedua saya undang lagi ke depan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi Allahku, melayanimu selama hidupku. Ku serahkan bagi kemuliaan-Mu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam katakan ku bersama. Sampai akhir hidupku, ku tak akan menyerah. Apapun yang terjadi, kan ku ingat selalu, kan ku ingat selalu kasih-Mu padaku, Tuhan. Kan ku ingat selalu kasih-Mu padaku. Amin Tuhan, haleluya. Masih banyak jiwa yang harus dimenangkan bagi Tuhan. Mari apa yang Tuhan percayakan, kita terus melayani di setiap apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan terjadi, kan ku ingat selalu kasih-Mu padaku, Tuhan. Kan ku ingat selalu kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, takkan sia-sia. Takkan sia-sia cerimamu. Oh haleluya, Tuhan perhitungkan seluruhnya. Takkan sia-sia, takkan sia-sia. Kasih-Mu padaku, Tuhan. Haleluya. Kan ku ingat selalu kasih. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bersoraklah, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, semua kita yang bersyukur katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara semua yang dipercaya Tuhan, hikmat, marifat, pesan-pesan Tuhan, boleh maju ke depan untuk menyampaikannya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Satu pesan Tuhan untuk para wisudawan dan wisudawati. Tuhan katakan, biarlah api Injil itu terus menyala dalam dirimu. Amin. Dan api yang telah kau dapatkan dari tempat ini boleh kau bagikan ke tempat di mana Tuhan utus. Tuhan berkati. Pujilah Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk dua persembahan, kami minta dengan kasih Kristus, Bapak Dr. Insinyur Eben Munte
untuk membawa kita dalam doa. Yesus telah mati di kayu salib dan telah menumpahkan darahnya untuk membayar kami dengan lunas, hingga kami dipindahkan dari kematian kekal menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dan diri kami dan apapun yang ada dalam diri kami bukan milik kami lagi. Dan sekarang makna arti tujuan hidup kami adalah mempersembahkan hidup kami Tuhan, dan mempersembahkan apa yang kami miliki untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk keselamatan lebih banyak orang. Kami memberikan persembahan kami Tuhan, didorong oleh hal tersebut. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua sanggup terima kasih segalanya. Kebenaran sangat
sidang senat terbuka STT Stapin Syapin oleh Ketua STT Stapin Syapin Bapak Dr. Peter Anggiat Napitupulu MPH. Senat terbuka STT Stapin Majalengka hari ini Jumat 19 Juli 2019 resmi dibuka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan SK Ketua dan laporan akademik oleh Bapak Markus Kusni sebagai Kaprodi. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka nomor 073 garing SK garing Stasia garing 7 garing 2019 tentang penetapan yudisium mahasiswa program stratum 1 teologi, program studi teologi kependetaan semester genap tahun akademik 2018-2019 Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka tentang yudisium mahasiswa jenjang strata 1 teologi prodi teologi kependetaan pada semester genap tahun akademik 2018-2019. Pertama, bahwa mahasiswa jenjang strata 1 teologi prodi teologi kependetaan yang lulus pada semester genap tahun akademik 2018-2019 sebagaimana terlampir. 1. Ayub Sihombing. 2. Ani Ardila Manalu. 3. Osido S. Sijabat. 4. Dino Prino Silata. 5. Elias Chandra Tarika. 6. Angelina Purba. 7. Esther Kalbrida Hutagalo. 8. Franz Angel Pasari. 9. Hendra Setiadi Ngadini. 10. Ibrahim Simanjuntak. 11. Mariana Boru Sihomi. 12. Fakti Kamrok Simarmata. 13. Rizka Boru Sitepu. 14. Roy Yersin Hutasoi. Dan 15. Unidu Dahlan Sihalo. Kedua, kepada mahasiswa yang telah dikukuhkan berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesti. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 19 Juli 2019 Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka Dr. Peter Anggiat Napitupulu MPH Ketua. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, proses belajar mengajar tahun akademik 2018-2019 dimulai dari tanggal 23 Juli 2018 yang lalu dan sampai kepada tanggal 23 November 2018. Di tengah-tengah semester ganjil dan genap, STT Stapin Majalengka dan Syapin Majalengka juga memberikan satu kesempatan
bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengadakan praktek pelayanan yang tahun akademik ini kita mulai dengan program mission trip ke daerah-daerah yang berlangsung pada bulan Desember sampai bulan Januari 2019 yang lalu. Kemudian setelah diadakan mission trip, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan semester genap tahun akademik 2018-2019 pada tanggal 4 Februari 2019 dan diakhiri pada 31 Mei 2019. Adapun proses belajar mengajar yang dilakukan di Seapin dan Stapin Majalengka, belajar akademik dari hari Senin sampai Kamis, kemudian hari Jumat dan Sabtu diadakan untuk pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada, baik melalui seminar yang diberikan oleh para pakar atau tokoh di bidangnya, dan juga pembekalan-pembekalan keterampilan di bidang yang lainnya. Di dalam pembekalan-pembekalan yang telah berlangsung, kami juga telah dibantu banyak oleh para alumni atau IAS yang mengutus para tokoh dan pakar untuk membina, mengajar mahasiswa-mahasiswi yang ada pada hari Jumat dan Sabtu. Demikian juga IAS terus memberikan satu bantuan dalam berbagai bidang untuk kemajuan di sekolah ini. Kemudian pada akhir semester